Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah edisi spesial yang mana kali ini kita akan membahas terkait fikih kurban. Untuk itu sangat menarik untuk kita ikuti. Baik, pertanyaan yang pertama datang dari Bapak Beben asal Tasikmalaya yang menanyakan terkait apakah boleh kurban kambing atas nama dua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap tahun berkurban, ya kan? Kalau kurban satu itu cukup untuk satu keluarga. Jadi satu kambing itu cukup untuk satu keluarga. Atas nama siapa silahkan saja kan anggota keluarga itu. Tapi ya insya Allah pahala dan keberkahannya ya membawa satu keluarga. Kalau anggota keluarga yang lain pengen atas nama ya harus dua, kan begitu. Ya tidak boleh satu kambing itu ya untuk dua nama. Ya itu karena sifat daripada ibadah itu ya ibadah syahsiyah, ini pribadi. Ini siapa yang mudhahinya, yang berkorbannya siapa, fulan, ya udah atas nama fulan tapi membawa keluarga. Bahkan Nabi SAW pernah berkorban itu dengan tentu kambing yang besar. Ya beliau ya sampaikan bahwa ya Allah, terimalah kurban ini atas namaku dan untuk atau atas nama mereka yang belum berkorban dari umatku. Tuh banyak kalau umatnya kan. Jadi itu, demikian. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Firman asal Ciamis yang menanyakan, dalam menyembelih hewan kurban kan tidak boleh lepas golok dari lehernya saat menyembelih. Tapi karena grogi ataupun belum terbiasa, golok tersebut lepas dari lehernya. Pertanyaannya, apa hukum hewan kurban saat itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang wajib itu kan disembelih. Mati tidak disembelih itu adalah mati bangkai. Ya, dipukuli misalnya, ya kan? Atau jatuh dari tempat tinggi, ya. Pokoknya harus disembelih. Tentu saja ada. Kenapa disembelih? Supaya darahnya itu keluar. Para ahli menyimpulkan dengan keluarnya darah maka racun-racun dan kotoran itu bersih, sehingga dagingnya itu tidak terracuni. Begitu, ya kan? Jadi ada hikmah kesehatan selain kehalalan. Ya, itu kehalalan. Bagaimana memotongnya? Dalam fikih ya ada persyaratan motong tentu bismillah, ya kan, itu sunat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau korban tentu saja takbir dulu, sunat juga. Allahu Akbar biasa. Kemudian sebutkan ini berkorban atas nama siapa, atas nama diriku atau atas nama fulan, fulana, ya, dan menghadap ke kiblat, ya kan. Nah, tentu dengan pisau golok yang tajam supaya tidak menyakiti. Jadi siapa yang mau menyembelih falyurih dzabihatahu, korbannya disenangkan, jangan disakiti. Wal yuhidda syafratahu, tajamkan goloknya supaya satu kali pet selesai. Nah, apa saja yang harus dipotong? Nah, dalam fikih disebutkan ada 4. Satu yaitu hulqum, yaitu kerongkongan tikoro lah kalau bahasa orang Sundanya. Satu itu kan. Nah,
Itu belum keluar darah tuh kalau itu. Yang kedua ada namanya almari. Almari itu saluran makanan ya tuh. Nah itu persis di samping kerongkongan, itu harus potong juga. Kemudian dianjurkan sunat. Nah itu al-wadajain, namanya 2 urat di samping kiri kanan itu ada. Ya, itu urat yang menyambungkan ke jantung. Sehingga dengan dipotong 2 urat itu darah tuh keluar. Nah makanya cepat mati. Ya, dengan begitu paragat istilahnya ya, dipotong secara sempurna. Iya, halkum, mari, dan wadajain, 4. Yang penting 2 urat di pinggir ini putus. Itu tuntasnya seperti itu. Pertama tentu saja sempurna. Bagaimana kalau tidak? Nah, karena grogi. Nah, ini kan soal teknik ya kan. Dalam mazhab fikih memang fikih Syafi'i itu sangat hati-hati ya. Kalau misalnya tidak terpenuhi itu bisa jatuhnya ya batal itu kan. Tapi fikih yang lain lebih tasamu ya kan, seperti fikih Hanafi ya kan. Ya, yang penting ya dipotong saja gitu, sembelih. Kalau sudah kategorinya ini baru edel-edel belum sembelih ya diteruskan sampai selesai. Pengertian nyembelihnya selesai, walaupun tidak harus 1 kali gitu kan, tapi nyembelih. Nah itu misalnya fikih Maliki seperti itu kan. Jadi ada yang menyebutkannya itu ya batal, ada menyebutkannya yaitu makruh saja begitu karena tidak hati-hati ya kan. Nah tentu kita lebih memilih yang toleran lah, sebab kalau langsung ya jatuhnya jadi haram, wah itu kan kasihan. Orang itu lagi belajar ya kan, grogi, kecuali kalau memang sengaja lain ya kan. Jadi ya diselesaikan saja 1 kali 2 kali, lepas ambil ya sampai selesai, itu boleh dalam fikih misalnya fikih Maliki dan fikih yang lain. Yang penting 4 urat itu dipotong, itu selesai ya kan. Sebab dalam hadisnya kan begitu, iya. Diselesaikan. Bahkan misalnya dalam konteks binatang buruan yang susah dikejar ya, itu bagaimana itu? Misalnya al-hayawan al-abik, lari begitu. Iya. Gimana itu? Yang penting dilukai saja, pada bagian mana saja. Tuh kan, sampai diringankan seperti itu, misalnya ditombak atau pakai panah atau pakai des, kena ya terluka lalu ya meninggal ya sudah itu. Jadi pentingnya itu mengeluarkan darah, karena dengan begitu racun atau kotorannya ya hanya ya karena tempat mengeluarkan darah yang paling efektif itu adalah leher dan ke-4 urat itu, maka disunahkan memotong itu, menyelesaikan urat-urat yang 4 itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Saiful asal Ciamis yang menanyakan terkait kurban atas nama orang tua yang telah meninggal. Bolehkah seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim, itu bagus tentu saja. Kalau meniatkan nanti ya kurban atas nama ibu atau atas nama bapak boleh ya kan, kalau memang dananya ada ya kan, tapi tentu saja atas nama yang bersangkutan dulu ya kan afdolnya. Kecuali kalau dananya terbatas, ini hanya cukup untuk almarhum dulu deh, boleh ya kan. Jadi atas nama orang tua itu boleh ya. Para ulama itu membolehkan demikian ya, atas nama atau atas nama umatku yang belum berkorban saja boleh. Rasulullah SAW mencontohkan seperti itu ya kan. Apalagi
atas nama ibu, ya kan, atas nama ibu atau atas nama bapak, almarhum almarhumah itu boleh, ya kan. Tapi abdolnya ya atas nama diriku dan atas nama ibu bapakku, begitu. Nah, bagaimana kalau dirinya belum tapi atas nama ya ibu bapak karena memang dananya terbatas, boleh juga, ya kan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Iman asal Kuningan. Ya. Apa yang harus didahulukan, Ustaz? Apakah kurban dahulu atau akikah terlebih dahulu? Bagi yang belum akikah. Ya, itu kewajiban atau ibadat itu ada yang waktunya sempit, ada waktunya longgar. Mudhoyak, ada yang muwassa. Nah, yang didahulukan tentu yang mudhoyak, waktunya yang sempit. Kalau yang longgar kan ya masih masa panjang. Nah, ini terkait dengan akikah dan kurban. Kalau kurban kan tiap tahun waktunya, berarti muwassa, ya kan. Kalau akikah itu kan ada waktunya, yaitu 2 pekan, ya 21 hari, kan gitu ya. Nah, itu kalau waktunya normal. Kalau misalnya ya udah kelewat ini, ya itu berarti kan semacam apa, dia qadha, ya qadha akikah. Ya, akikah itu kan wajib kepada yang bersangkutan atau ya mengakikahi anaknya wajib kepada orang tua, ya itu. Wa ala kan dalam hadisnya itu. Alal maulud, ya, al aqiqah kan. Ala berarti kan ada satu kewajiban atau paling tidak kan sunnah muakkadah, ya. Sunnah muakkadah itu bahkan ada yang mengatakan itu wajib, ya, karena bisa melepaskan tawanan si bayi itu dari tawanan jin, itu kan godaan. Jadi bayi yang diakikahi, anak diakikahi itu akan lebih selamat lah dari gangguan itu. Makanya penting itu. Nah, dari sisi waktu akikah itu terbatas. Makanya didahulukan akikah dulu, ya kan. Baru ya untuk kurban itu kalau dananya terbatas. Tentu ya, kalau dananya tidak terbatas, ya dua-dua kan bisa dilakukan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Doni asal Tasikmalaya yang menanyakan terkait hukum patungan berkurban. Ya, sejumlah uang dikumpulkan untuk satu orang. Nah, lagi-lagi berkorban itu kan ibadah zati, ya. Ini sebab hadza taqabbal minni, ya kan, wa anni Allahumma hadza minni wa taqabbal anni, kan begitu niatnya gitu kan. Ini atas namaku, terimalah, gitu. Rasul juga menyebutkannya, ini atas namaku dan atas nama keluargaku, ini atas namaku dan atas nama umatku. Nah, jadi kalau begitu kan berarti makanya kalau satu orang kan kambing, ya kan. Nah, atau kalau 7 orang sapi, kalau 10 orang unta. Nah, itu kalau satu untuk beberapa orang ya tidak, ya kan. Tapi kalau ya melibatkan apa pahalanya, insya Allah satu itu cukup untuk mengisyrok, melibatkan satu keluarga itu, ya. Jadi, di sekolah itu Pak, pada patungan anak. nah, itu jatuhnya ya latihan lah, tarbiyah. Tapi harus disebutkan nanti ini saat ini siapa dulu nih? Oh, si Fulan dulu. Supaya jangan confuse. Ya, patung. Oke, kayak tahun ini misalnya siapa dulu nih? Boleh juga tadi di lot di apa? Arisan, kayak arisan. Ya, kumpul. Cukup nih untuk 2 kambing. Anak-anaknya ada 10. Ya udah, siapa dulu nih? Nah, kan itu di lot.
gitu. Keluarnya si fulan dan si fulan, atau siapa dulu yang paling pinter atau bagaimana, itu biasa kan, bisa. Itu hanya teknik untuk menentukan siapa ya. Nah itu, jadi tetap harus ya atas nama ya orang tersebut. Kalau satu ya satu, kalau dua ya dua ya. Tapi kalau lebih dari itu ya tidak cukup ya kan. Kalau kurang dari itu, wah ini cukup untuk 5, tapi ya diniatkan untuk 2, 3 itu boleh. Tapi kalau lebih dari tersedianya binatang yang dikorbankan, itu tidak sah gitu kan. Itulah ibadat, itu kan ada ukurannya, harus jelas ya. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Cece asal Kuningan yang menanyakan terkait kurban sapi kan untuk 7 orang ya. Tetapi yang 5 orang niatnya untuk berkurban dan 2 orang niatnya untuk akikah. Apakah seperti itu dibolehkan? Nah, itu kan yang niat untuk kurban ini 7 ya kan. 7 orang cukup beli sapi. Lalu kan yang 7 itu untuk korban. Kalau dibelah, yang 3 orang untuk korban, yang 4 orang untuk akikah, itu tidak demikian ya kan. Akikah juga masing-masing ya kan. Korban juga tentu saja siapa yang berkorbannya ya kan. Kalau 3 orang akan lebih baik sih kambing ya kan, udah ya, daripada sapi ini kemudian secara hukum juga jadi bermasalah ya kan. Ini yang mana dulu, apalagi kalau 7 ini apakah kepalanya atau ya kakinya atau yang mana, kan jadi muskil begitu ya rekannya. Harus ya jelas ini siapa kan begitu, tidak disatukan, dicampur seperti itu, apalagi niatnya kan dan porsinya. Allah. Terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan terkait fikih kurban telah dijawab oleh Syekhuna. Untuk itu sebelum kita mengakhiri acara kita, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min jami'i syarri masaibid dunya waddin. Allahumma kshif anna wa anil muslimina jami'an minal waba, minal ghala, minal fahsya wa min khatari corona ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahrir rajal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin.